antara jari-jari. Ini satu, ya, seperti ini. Ini sampai 3 kali sunnahnya, dan ini batas minimal. Kalau bisa kita lebihkan bagus, dan boleh berwudu sementara kita lagi mandi. Karena sering ada orang ragu, dia pikir karena maaf dia telanjang dia tidak mau berwudu. Ini nggak benar, nggak apa-apa. Asal sendirian. Baik, ini benar. Kalau sendiri itu tidak ada masalah. Wudu ya, dia telapak tangan sudah selesai, kemudian kumur-kumur sama hidung, namanya mad-madah dan istinsyaq, mulut dan hidung. Caranya mengambil air di satu genggaman tangan, setengahnya dimasukkan di mulut sambil kumur-kumur maksimal, setengahnya lagi dihirup di hidung. Memang dihirup ya. Kemudian dibuang, sementara kita kumur-kumur, yang di hidung dibuang dengan tangan kiri, barulah yang di mulut dibuang. Dan usahakan maksimal. Kalau perlu sebelum dibuang air di mulut itu, sebagai ulama fikih mengatakan mengangkat ke atas untuk memastikan rongga tenggorokan semuanya masih kena air. Baik. Setelah itu 3 kali ya. Jadi diambil di mulut, dihirup di hidung, kemudian dibuang dengan tangan kiri dari hidung, baru dibuang di mulut. Bisa juga dianjurkan oleh para ulama memasukkan jari telunjuk di antara 4 kursi. Sisi kanan, kiri, depan ya, bawah juga. Ini biasanya di sini maaf ada lendir-lendir yang tertinggal. Cuma nanti kalau kumur-kumur digosok, itu ada lendir yang biasa membuat mulut kita bau. Kemudian yang selanjutnya membasuh wajah. Wajah itu dari awal tempat tumpunya rambut sampai 2 jari di bawah. Jadi caranya mengambil air dengan 2 telapak tangan, kemudian diletakkan di wajah seperti ini, kemudian diputar ya. Ini satu. Diambil air lagi, kemudian diputar 2 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya telapak tangan, ya ini diusap dari sama tadi, kanan bagian depan, ditarik sampai ke siku. Ini batas minimal. Jangan sampai sikunya nggak kena. Ada orang cuma sekedar dirasain saja, ini ditarik sampai ke siku. Ini batas minimal, baru diputar ke dalam. Satu. Boleh juga dari atas ke bawah. Ini kanan 3 kali, kanan kiri 3 kali. Boleh melebihkan dari batas minimal. Boleh melebihkan dari batas minimal. Lama-lama naik. Boleh, sudah saya katakan. Jadi boleh melebihkan dari batas minimal. Jadi misalnya minimal telapak tangan nih dilebihin. Minimal siku boleh dilebihin. Ya. Kalau dilebihin masuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW, kata beliau, saya ingin sekali ketemu dengan saudara-saudara. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kami saudara-saudara Anda. Kata Nabi SAW, bukan, kalian sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang akan datang hari kiamat nanti, ya, yang datang setelah aku meninggal. Kita ini maksudnya. Lalu kata para sahabat, bagaimana Anda mengenal mereka ya Rasulullah? Sementara Anda belum bertemu dengan mereka. Kata Nabi SAW, nanti dari anggota tubuh mereka yang terselubung wudu itu keluar cahaya yang terang pada hari kiamat. Bukankah orang yang memiliki kuda yang banyak dan dia bisa membedakan kuda-kuda itu dengan kuda yang bulu di bagian kepalanya dan di 4 kakinya berwarna putih, dia bisa bedakan dengan kuda? Kata para sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, begitulah mereka datang hari kiamat, sementara anggota tubuh mereka bercahaya yang terkena air wudu. Siapa yang bisa memanjangkan cahaya tubuhnya, lakukan. Lebihkan maksudnya. Karena kalau bisa telapak tangan batas minimal. Ibu-ibu basah cuma sampai di sini. Ini wudunya bisa batal kan? Tapi kalau kita lebihkan, mana sudah aman. Sama kalau kita lagi mandi, maaf, basahnya telapak kaki, maka kita bisa siram dari lutut, dari betis, dipastikan semuanya tenang. Kita lanjutkan dari kepala. Setelah siku 2 kiri kanan, kepala caranya membasahi kedua telapak tangan, kemudian menarik dari awal rambut dengan 2 tangan ya, ke belakang sampai ke batang leher, kemudian ditepuk-tepuk ke atas kalau perempuan. Ditepuk-tepuk ke atas sampai ke depan, baru kemudian jari telunjuknya masuk ke kuping, yang ibu jarinya mutar di belakang kuping. Lakukan seperti itu ya. Kalau ini sudah dilakukan, diputar, maka sudah kena. Leher nggak masuk ya, kena leher sudah kena tadi dengan tepukan itu. Nggak ada istilah khusus lehernya gitu. Dan ini 1 kali saja. Ini hanya 1 kali. Setelah itu baru kita masuk ke kaki. Kaki itu minimal mata kaki, minimal. Di atasnya dianjurkan, kan? Dan disunnahkan untuk menjelat-jelat jari tangan, memasukkan di antara jari-jari kaki.
Ini juga 3 kali. Ini cara wudhu yang benar. Baik, kita masuk setelah itu tentunya mulai wudhu baca bismillah, akhir wudhu membaca syahadat. Setelah wudhu kaki, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang baca ini setelah wudhu, dibukakan baginya 8 pintu surga, dia boleh masuk dari mana yang dia mau. Jadi pada itu berdoa, ya Allah masukkan kami ke dalam surga ini, gitu kan. Dalam riwayat Imam Tirmidzi ditambah hadis tambahan, kata Nabi SAW, ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan saya sebagai orang yang selalu bertaubat dan selalu bersuci. Kita masuk ke sholat. Sholat itu dimulai dengan semua tentunya ada syaratnya ya. Masuk waktu, tutup aurat yang benar, pakainya selamat dari najis dan menghadap kiblat. Syarat mutlak. Selanjutnya gerakan dan bacaannya harus benar. Semua tubuh kita ditegakkan. Rasa sampai puas tulang belakang tegak. Laki-laki perempuan sama. Sampai terasa kita sudah tegak, terasa tarik tubuh kita semua tegak. Kemudian mata dialirkan ke tempat sujud dan matanya dibuka, bukan ditutup, harus dibuka. Karena kata Nabi SAW, Allah terus memandang wajah seorang hamba selama matanya masih di tempat sujudnya. Jadi jangan ditutup. Kalau tutup itu dari syaitan. Ya, kadang-kadang syaitan membuat kita lalai dengan cara tutup mata seakan-akan itu syukur tidak benar. Jadi kalau suaranya sudah hilang, matanya tutup, jadi tinggal di jadi nggak boleh buka matanya, dia tempat sujud, suaranya juga dikeluarkan walaupun sholatnya sir. Sholat sir itu apa? Zuhur dan asar. Artinya sir dikecilkan suara, bukan dihilangkan. Salah ya? Jadi kita baca. Saya dengar sendiri. Tapi jangan tidak ada. Suara keluarkan, kuping bisa mendengar, mata melihat tempat sujud itu akan membawa pada kekhusyuan. Selanjutnya, telapak tangan kita semuanya rapat seperti ini, menghadap ke depan. Dan ini sunnahnya, dikatakan dalam riwayat yang sahih, Nabi SAW mengarahkan ujung jari beliau sejajar dengan pundak atau sejajar dengan kuping. Dan ini dianjurkan kalau bisa berjalan dengan pundak kita. Kalau saya biasa sarankan sih sejengkal dari pundak, jadi seperti ini. Jadi kiri kanan kita begini ya. Ini sejajar, jangan dimiringi, jangan ditekuk. Memang ini dilebarkan telapak tangan dan jari-jari seperti menghadap ke depan. Dengan tubuh ditegakkan ya. Mata tempat sujud, kurang lebih begini. Allahu Akbar. Atau kita meletakkannya di ujung kuping sejajar. Allahu Akbar. Bisa di sini atau bisa di sini. Jangan di belakang ya. Dan tidak usah ditegakkan tangannya. Jangan ini seperti menghadap ke depan. Semua menghadap ke depan. Dan ini jari-jarinya rapat. Setelah itu kita mulai takbir Allahu Akbar dengan cara mempertemukan antara punggung tangan kanan bagian dalam dengan punggung tangan kiri bagian luar. Seperti ini Allahu Akbar. Atau mempertemukan pergelangan tangan kanan dengan pergelangan tangan kiri. Seperti ini. Dua cara, bisa di punggung sini ya. Bisa di sini. Dan diletakkan di awal dada. Kalau kita tuh di sini di atas tubuh hati. Begini perhatikan ya. Saya mungkin tidak pegang mic-nya, tapi begini perhatikan perbedaannya ya. Ini jari-jari semuanya ke depan seperti ini. Allahu Akbar. Ya, di sini juga. Atau Allahu Akbar di sini. Perhatikan bedanya antara ini sama ini. Perhatikan bedanya gerakan yang benar dengan gerakan yang salah. Ini Allahu Akbar, lihat jari-jari semua ini tegak semua, terasa luasnya di belakang tertarik. Allahu Akbar di sini. Atau Allahu Akbar di sini. Ini dari sini saja sudah terasa lain, khusyuk dan benar. Tapi kalau sudah di bawah kemudian kita mulai berjalan setelah takbir, mata tetap dibuka, mulailah baca iftitah Al-Fatihah dengan ayat dengan surah dan baca dengan tumanina. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus begitu. Jadi nikmatin ayat demi ayat karena setiap gerakan sholat dan setiap bacaannya ada pahalanya. Setiap gerakan dan bacaan ada pahalanya. Kenapa dengar kan? Baik, setelah
kembali lagi begini. Kemudian kita rukuknya genggam lutut, digenggam lututnya. Kemudian punggungnya itu usahakan sejajar. Caranya setelah genggam lutut ditarik punggung itu ke depan. Nanti saya praktekin sebentar. Jadi kita akan terasa nanti paha, otot paha yang bagian belakang itu ketarik. Kalau saya pribadi praktek, kalau di kamar saya di Jakarta ada kaca yang besar, saya memang berdiri tapi bukan sholat ya. Lagi sendirian, kemudian saya lihat, maka kelihatan tuh. Dengan dikatakan Nabi Muhammad SAW, waktu rukuk itu kalau ditaruh wadah air tidak tumpah, karena sejajarnya. Ya. Nanti saya praktekin sebentar ya. Jelas kita Allah Akbar rukuk, digenggam lutut nanti kita sejajar. Bisa juga ibu-ibu praktek sama teman-temannya. Saya mau rukuk ya, coba lihat sudah sejajar tuh. Itu temannya yang ngeratain. Memang harus begitu praktek ya. Kemudian selanjutnya sami Allahu liman hamidah. Nanti saya praktekkan rukuknya sebentar di terakhir. Sami Allahu liman hamidah. Kalau dari rukuk sama. Sami Allahu liman hamidah. Maka langsung bertempat sujud. Kembali ke gerakan dasar tadi. Ya. Tangannya begini, seperti orang takbir. Sejajar dengan pundak atau sejajar dengan pipi. Sami Allahu liman hamidah atau sami Allahu liman hamidah. Tetap tegak rukuknya. Kemudian sunnahnya boleh dua-duanya. Satu yang pertama, sami Allah liman hamidah kembali ke sini. Kemudian bisa juga sami Allah liman hamidah kembali ke sini. Dua-duanya. Karena dua-duanya hadisnya sama. Bunyinya begini. Kata para sahabat, Nabi Muhammad SAW waktu bangun dari rukuk, tubuh beliau kembali seperti semula.